kami akan bekerja ini untuk negara dan Anda harus bekerja juga untuk negara. Supaya diingat bahwa kalau sengaja melanggar, bisa saja nanti berbelok ke pidana. Kepada seluruh Kapolres, jajaran Polres, Polsek semuanya, kejar mereka, tangkap mereka, hajar mereka, hantam mereka. Tidak ada yang bisa bersembunyi. Karena di sini daftarnya ada dan Anda semua punya daftar. Kita akan bekerja sama dengan Bank Indonesia dan OJK agar tadi akses mereka terhadap lembaga-lembaga keuangan bisa dilakukan pemblokiran. Ini giliran pengemplang BLBI di Hulu. Terus bagaimana jika yang ditagih hutang itu mencapai hingga triliunan rupiah? Kolaborasi Cikeas, cendana bidik Jokowi. Politik selalu menghadirkan dua hal sekaligus, kebaikan jika yang memainkannya adalah orang-orang baik, dan kejahatan jika yang memainkannya adalah orang-orang jahat. Ada orang terjun ke dunia politik untuk memperjuangkan banyak orang, dan sebaliknya ada pula orang yang tujuan utamanya untuk memperjuangkan diri, keluarga, dan golongannya. Namun sialnya, sebagian politikus di negeri ini juga masih cenderung pada yang terakhir saya sebut tadi, ingin mengangkat harkat dan derajat diri, keluarga, dan golongannya. Dan demi meraih semua itu, bahkan cara-cara kotor, cara-cara di luar nalar, dan cara-cara tidak manusiawi mereka tempuh. Mereka acuh terhadap norma, adab, dan nilai-nilai moral. Panggung politik bangsa ini pasti didominasi oleh para politikus busuk, sehingga ketika ada 1-2 orang politikus yang tulus bekerja demi rakyatnya, mereka lantas akan menjadi musuh bersama para politikus berhati setan itu. Mereka akan diserang dari segala sisi, berbagai macam cara dilakukan agar mereka jatuh dari kursinya. Ahok adalah salah satu korban permainan kotor para politikus busuk itu. Dalam waktu yang begitu singkat masa pemerintahnya di DKI Jakarta, dia mampu mengubah wajah ibu kota negara itu menjadi lebih humanis dan modern. Permainan kong kali kong yang sebelumnya dicap mainan dan dimainkan oleh para mafia, ia hentikan. Di tangannya Jakarta bersolek lebih cantik, namun akhirnya kencangnya badai yang menerpanya membuat Ahok tak mampu mempertahankan kursinya. Politisasi sara, maya, dan ayat yang dimainkan oleh lawan politiknya berhasil menumbangkannya. Segala rencana besar yang sebelumnya telah ia rancang untuk memajukan Jakarta dan menyejahterakan rakyatnya sirna seketika. Jokowi juga mengalami hal yang kurang lebih sama dengan Ahok. Tapi Jokowi bernasib lebih baik. Sekalipun dia diserang habis-habisan, dia berhasil memenangi laga 2 kali malah sejak periode pertama masa kepemimpinannya hingga saat ini. Ia bahkan dan istri, anak-anak, serta kedua orang tuanya tak pernah berhenti dihujat, dimaki, difitnah, dan dihina. Di masa kedua pemerintahannya, serangan terhadap diri Jokowi sepertinya makin intens dilakukan. Dan dari sekian banyak penyerangan itu, menurut saya ada 2 kekuatan besar yang sedang benar-benar serius mengarahkan bidikan senjatanya kepada Jokowi. Mereka adalah kelompok Cikeas, SB, dan Demokrat, serta kelompok Cendana. Kedua kelompok ini sama-sama pernah menjadi penguasa di negeri ini. SBY menjadi presiden 10 tahun lamanya dan Soeharto, penguasa rezim Orba, berkuasa selama 32 tahun. Artinya apa? Bahwa keduanya pernah mengalami masa-masa keemasan. Masa-masa di mana segala kemudahan dan kenikmatan begitu gampang didapat. Selama 1 dekade SBY berkuasa, ada begitu banyak kasus korupsi yang oleh banyak pihak menyebut melibatkan SBY, anak-anak, kerabat, dan saudaranya. Ya, sebutlah kasus Bank Senturi. Dari kasus mega korupsi itu diduga ada dana yang nilainya cukup besar mengalir ke Partai Demokrat. Begitupun kasus Hambalang, EKTP, dan berbagai kasus-kasus besar lainnya. Tetapi SBY mungkin terlalu kuat. Ia seperti tidak tersentuh hukum. Setidaknya hingga hari ini dia lolos dari segala tuduhan miring itu. Begitu pula dengan Tommy Soeharto, begitu banyak kemudahan yang ia dapat ketika ayahnya masih menjadi RI 1. Salah satu yang paling membekas di ingatan kita adalah ia berhasil memonopoli pembelian cengkeh di seluruh tanah air. Tommy dan anak-anak Soeharto lainnya menjadi sangat kaya, seperti sang ayah yang pernah dinobatkan menjadi salah satu orang terkaya di dunia. Soeharto tidak hanya sekedar menjadi kepala negara kala itu, namun ia dan keluarganya menjadi penguasa dalam segala sektor di negeri ini. Harta Soeharto menggunung, sementara rakyatnya menderita. Baik SBY ataupun Tommy Soeharto nampaknya ingin mengulang masa-masa yang teramat nikmat itu ya. Namun di sisi lain,
Jika dilakukan dengan cara konstitusional, mereka menyadari ada jalan yang cukup terjal yang harus ditempuh untuk menggapainya. Maka satu-satunya cara adalah dengan menempuh jalan motong, dengan bermain curang. Ketika virus corona mulai merebak di Indonesia, Partai Demokrat menjadi salah satu pihak yang paling kencang menyuarakan agar Jokowi segera melaksanakan kebijakan lockdown. Mereka beralasan bahwa hanya dengan melockdown Indonesia, maka pemutusan penyebaran COVID dapat lebih cepat dilakukan. Kedengarannya sangat logis, sehingga halayak ramai ikut latah menyuarakan lockdown tanpa mereka pernah tahu efek buruk yang akan muncul kelak. Tapi sesungguhnya ada maksud jahat di balik usul lockdown itu. Mereka ingin agar terjadi kekacauan, huru-hara, dan chaos, seperti yang terjadi di beberapa negara yang melakukan kebijakan lockdown. Setelah itu, mereka lalu akan dengan mudah menguasai bangsa ini. Tapi akhirnya, Jokowi lebih memilih PSBB ketimbang lockdown. Nah, setelah pelaksanaan lockdown, di beberapa daerah dinilai cukup berhasil menurunkan jumlah pasien positif. Jokowi lalu mewacanakan new normal, kenormalan baru agar negara kembali bergerak, agar ekonomi yang hidup sebelumnya lesu kembali hidup. Lagi-lagi, wacana itu kembali ditolak oleh Demokrat. Mereka menilai bahwa wacana itu merupakan wujud pemerintah menyerah menghadapi corona. PSBB ditolak dengan alasan rakyat akan jatuh miskin dan menderita kelaparan. Lalu new normal juga ditentang karena dianggap pemerintah tidak siap dan menyerah melawan corona. Sangat bisa dimaklumi, sebab jika kenormalan baru itu nantinya berhasil dilaksanakan oleh pemerintah, ya maka keinginan mereka untuk menjadi penguasa di negeri ini akan semakin sulit diraih, karena ekonomi akan menjadi bergeliat. Itu artinya keuangan negara akan berangsur normal. Artinya apa? Negara tidak jadi bangkrut seperti harapan mereka saat ini. Begitupun Tommy Soeharto, ia berusaha keras membidik Jokowi agar ia jatuh. Dengan cara apa? Dengan memainkan isu kebangkitan PKI. Jika isu terkait PKI biasanya muncul pada setiap bulan September, namun anehnya isu itu justru sudah muncul lebih awal. Kenapa? Mereka ingin memanfaatkan pandemi corona ini untuk menyerang dan melengsarkan paksa Jokowi. Tommy Soeharto lewat jongos-jongosnya seperti Fadlizon, Haikal Hasan, Teguh Zul, dan lainnya sejak April lalu begitu gencar menyuarakan bahwa PKI masih eksis. PKI sengaja ingin dibangkitkan oleh rezim ini dan berbagai tuduhan-tuduhan tidak berdasar lainnya. Mereka berharap agar rakyat terprovokasi hingga akhirnya bergerak bersama menggulingkan pemerintahan Jokowi. Tommy sepertinya ingin mengulangi keberhasilan ayahnya ya, mengudeta Soekarno, merebut paksa tampuk kepemimpinan Republik Indonesia dengan menunggangi PKI. Saya berharap sekecil apapun ancaman untuk menurunkan Jokowi, kita yang masih setia mendukung Jokowi harus tetap merapatkan barisan, menghalau segala ancaman itu. Salam Indonesia Satu.